Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para sepuh penispuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua jamaah yang hadir, baik dari kesempatan siang menika ada panjenenganipun Bapak Haji Darmadi kang kawula takzimake, juga sebagai sepuh di desa mana Bu? Sangatta Utara. Ada panjenenganipun Akhinal Karim Bapak Haji Yasin SPD MPDI yang hadir pada kesempatan setengah sore hari ini, yang kami muliakan juga semua jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat dari kalangan remaja, remaji, anak-anak, putra putri, semua yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Pada kesempatan setengah sore hari ini kita semua diberikan nikmat hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah, majelis dengan penuh rahmah, majelis dengan penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di kemudian hari kita semua mendapatkan syafaat yang tidak akan mendapat syafaat kecuali umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada sang pembawa acara yang pada sore hari ini memberikan waktu kepada kami jauh-jauh dari Bojonegoro menuju ke Sangatta Utara dengan keadaan sehat walafiat, bertemu saudara-saudara yang berada di pulau seberang, yaitu di Sangatta Utara. Semoga sehat-sehat semua, amin. Semoga rezekinya tambah lancar, semoga keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang solih, yang solihah, anak-anaknya
dihadirkan orang-orang yang ahli Quran, yang kelak di kemudian hari akan memberikan pertolongan pada bapak dan ibunya. Amin ya robbal. Kesempatan sore hari ini pula Bapak Ibu, mohon maaf, di masjid yang penuh dengan barokah ini sesuai dengan namanya apa Bu? Raudhatul apa Pak? Apa Pak Raudhatul Jannah Pak? Raudhatul Jannah katanya Pak RT Bapak Haji Darmadi, Raudhatul Jannah itu pertamanan sur, kebun-kebunnya sur. Berarti jenengan semua hadir ini adalah berada di taman surganya Allah. Allahumma ya robbal. Senang Bu? Senang Pak? Karena apa kok senang? Karena besok kita itu akan dimasukkan surganya Allah. Kayak apa gambarannya surga? Ya kayak sore hari ini pengen makan, depannya ada, betul enggak? Pengen minum, depannya ada. Pengen milih minum yang apa? Cleo atau teh kotak atau larutan penyebar cap kaki 5? Cap kaki berapa Pak? Oh, cap kaki 3. Di sini cap badak. Semoga orangnya tidak seperti badak. Apa artinya? Lah di sini kan cap badak. Lah badak itu elek. Padahal wong Raudhatul Jannah ini orangnya bagus-bagus, baik-baik, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Allahumma ya robbal. Maka kembali pada namanya Raudhatul, otomatis Bapak Ibu yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang baik-baik. Amin. Baik akhlaknya, baik etikanya, baik dalam bersopan, baik dalam etika, sopan santun, akhlak. Kalau ada bahasa Jawa, solah bowo, tingkah laku, unggah ungguh, toto kromo, bahasa keren uswatun. Allahumma. Bu, jenengan pengen masuk surga? Pak, jenengan pengen mlebet swarga? Gampang contoh kuncine nggih. Kuncine surga niku gampang. Kuncine surga itu adalah mudah. Mudah apa sulit Bu? Mudah apa sulit Bapak? Kuncine surga itu mudah. Jenengan kalau setiap sholat pernah mendengarkan lagu pujian, kuncine swarga la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Hafal ya? Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Hafal Bu? Hafal Pak? Coba bareng ben jenengan semangat roh kuncine sur. Makin khawatir saya orang RT pinten Mbah? 28. RT 28 ki nek wis roh kuncine surga jangan sampai ndak masuk sur. Ada orang Bapak Ibu disuruh masuk surga ndak mau. Pak, ada orang disuruh masuk surga niku ndak mau Bapak Ibu. Iku ya umatnya Nabi, ya umatnya Rasulullah, tapi dijak masuk surga ndak mau. Jenengan purun apa mboten? Jenengan mau atau ndak? Kalau mau masuk surga harus tahu kuncine sur. Coba bersama kuncine surga Miftahul Jannah. Miftahul Jannah la ilaha illallah, Miftahul Jannah la ilaha illallah.
bareng Miftahul Jannah. Miftahul La ilaha illallah Miftahul Jannah La illallah La ilaha illallah Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun ngertos kuncine swarga? Sudah tahu kuncine swarga, Pak? Sulit apa mudah? Gampang apa sulit? Bu, kuncine surga itu mudah apa sulit? Apa? La ilaha Muhammad. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam tema niki dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, temanya apa? Meneladani perjuangan Rasulullah dengan memakmurkan masjid dan pentingnya kegiatan majelis taklim. Ternyata Bapak Ibu nyuwun sewu, mohon maaf, yang menjadikan kulon jenengan masuk surga pertama itu apa? Nomor satu, meneladani Rasul, atau memakmurkan masjid, atau pentingnya tenggene majelis taklim, Bapak Ibu. Tiga ini sama penting, Bapak Ibu, tapi ada yang terpenting dari tiga. Apa, Bu? Majelis taklim kah? Memakmurkan masjid kah? Atau meneladani Rasulullah? Tiga niki podo pentingnya, tapi ada yang lebih penting, Bapak Ibu. Apa? Sing guri dewi, yang paling terang majelis taklim. Apa, Bapak? Apa, Bu? Majelis taklim, karena orang tanpa di majelis taklim dia tidak akan memakmurkan masjidnya. Masjidnya bagus, suasananya bagus, lantainya bagus, gara-gara ada majelis taklim. Tidak moro langsung ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk, Pak? Mendadak. Ujuk-ujuk itu bahasa Jawa. Ujuk-ujuk itu bahasanya mendadak. Masjidnya bagus, mungkin apa mboten? Mungkin apa tidak? Wong ndak ada majelis taklim kok moro-moro mendadak ada masjid megah. Mungkin apa tidak, Bapak Ibu? Tidak mungkin adanya masjid yang seperti ini karena didukung pertama adanya majelis orangnya punya orangnya mengamalkan putranya belajar tumbuh rasa dalam hati pengen gon ilmune itu nyaman, tempat mencari ilmu gurunya dalam mengajarkannya, takmir dalam ngurusi masjidnya, akhirnya tumbuhlah, mari masjidnya dibangun. Katanya Mbah Kaji, masjidnya ayo dibangun benek jamaah tambah sregep. Semakin jamaahnya banyak, semakin sregep banyak yang mencari ilmu, insya Allah RT ini besok dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Robbal. Ini Bapak Ibu, cintai ilmu, menumbuhkan pengen memakmurkan masjid, tumbuhlah di sini rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita tertanam. Kenapa toh Bapak Ibu kita itu kok disuruh cinta terhadap Rasul? Kenapa toh ibu bapak kita itu disuruh mempunyai rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Karena Rasulullah itu orangnya baik. Ketika lahir dalam keadaan baik, tumbuh menjadi anak-anak, bergaul dengan anak-anak juga baik, tumbuh remaja juga baik, sampai tua, sampai beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dalam predikat ini Bapak Ibu yang kita disuruh meneladani. Rasulullah itu adalah manusia, bukan
Seperti jenengan Bu, kalau jenengan makan, Kanjeng Nabi juga makan. Jenengan tidur, Kanjeng Nabi tidur. Jenengan nikah, Bapak Ibu, Kanjeng Nabi nikah. Kanjeng Nabi punya anak, jenengan juga punya anak. Kanjeng Nabi bekerja, jenengan juga bekerja. Kanjeng Nabi perang, jenengan juga dilatih perang melawan hawa nafsu. Ini yang menyebabkan kita itu disuruh meladani Rasulullah, sehingga dalam hati ini adalah tumbuh cinta terhadap Rasulullah. Katanya Allah dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Al-ayat. Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu Kanjeng Nabi diaturi oleh Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ketika kamu cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, maka ikuti ajarannya Rasul, ajarannya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, paham? Bapak, paham kira-kira? Apa Pak? Nek pengen dicintai Allah, cintailah Rasul. Lah orang yang cinta itu bagaimana Bu? Orang yang cinta, sifatnya orang yang cinta itu kayak apa Pak? Kalau jenengan cinta sama anaknya, jenengan sering memuji, betul apa betul? Jenengan cinta yang istri cinta sama suami, ketika jenengan cinta pada suami Bu, apa yang jenengan perbuat Bu? Pandai merayu, betul enggak? Pandai menyanjung, misalkan dibelikan gelang, jenengan mesti memuja, ya Allah sayangku hebat, saya tidak butuh gelang ternyata kau belikan. Ini karena rasa cinta, istri menyanjung suami, karena di dalam hatinya ini ada rasa cinta. Ada dalam satu makalah, di dalam makalah itu diterangkan, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang cinta dengan sesuatu, maka orang itu banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena jenengan cinta Kanjeng Nabi, minimal pertama adalah sering bersolawat. Apa Bu? Sering Kenapa jenengan sering bersolawat? Karena saya menjanjungkan kekasih Allah, yaitu Rasulullah. Padahal Bapak Ibu, Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia. Podo kalih kula jenengan, sama dengan jenengan, sama dengan saya, kehidupannya sama, tapi beliau tidak seperti manusia. Muhammadun basyarun lakal basyari, Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, salli daiman, salli iman wal ali wal ashabi man qad, wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini loh Bapak Ibu yang menyebabkan kenapa kita itu disuruh cinta oleh Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad, tapi tidak seperti Muhammad layaknya manusia. Baik, beliau adalah seperti mutiara. Bapak Ibu tahu mutiara Bu? Di mana mutiara itu? Di lautan. Mutiara
Jadi bal huwa kal yakut bainal hajar. Kanjeng Nabi itu bagaikan mutiara yang berada di dalam bebatuan, yang bebatuan itu berada di dalam lautan. Masya Allah. Padahal saya panjenengan belum pernah berlayar di dalam laut, tapi sudah dikasih cerita Muhammad itu adalah manusia, tapi watak, karakter, sifatnya, bentuknya seperti mutiara yang di dalam lautan yang mahal harga. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham Bu nggih? Paham Bapak nggih? Itu Kanjeng Nabi. Makanya kita dikatakan harus menyanjung, memuji, cinta, bersolawat kepada beliau, karena beliau adalah bagaikan mutiara. Batu Pak, sama-sama batunya tapi harganya berbeda. Bapak Ibu, jenengan perso nggih, ono tukang batu, ada tukang batu, sama-sama tukang batu, itu harganya mahal, beda-beda. Ada tukang batu paling mahal Bu, apa Pak? Apa Bu? Ada tukang batu itu mahal, tidak sampai 1 jam itu jutaan, bahkan puluh juta. Siapa Bu? Tukang ambil batu ginjal. Oh alah, tak kira batu alam. Betul Pak ya? Siapa Bu? Dokter spesialis yang suka mengambil penyakit batu ginjal. Tidak ada 1 jam, puluhan juta. Puluhan jenengan mendapatkan puluhan juta berapa minggu Bu? Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini bedanya orang yang pinter dengan orang yang tidak pinter, orang yang ahli dengan orang yang bukan Kalau di jalan mohon maaf ada tukang batu Pak, membawa palu sama batu baji ya, ditutui tik namanya batu koral. Kalau sini apa Pak? Sama. Batu yang untuk ngecor batu koral ya Pak. Iku orang nutui batu koral itu sehari mendapat berapa ribu Pak? Ada kira-kira 100.000 enggak Pak? Enggak ada. Tangannya ngapal, tubuhnya kotor, pekerjaannya memayahkan, sehari kadang tidak mendapat 1 tepak. Itu terkumpul lama, gajinya paling mahal berapa Pak? 150.000. Itu paling belum dipotong nanti beli rokoknya. Rokoknya berapa Pak Haji Yasin? 25.000. Belum dipotong ngopinya. Ngopi ini berapa Pak di sini Pak? 5.000. 30.000, tinggal 120.000. Untuk bensinnya 20.000, tinggal 120.000. Untuk jogo sae tinggal 80.000 dikasih Bu Masya Allah. Itu tukang batu kricak, batu kor. Tapi jenengan kalau melihat bagaimana seorang dokter mengambil batu ginjal dalam perut orang yang sakit, cukup 1 jam sudah puluhan juta. Maka kita cetak generasi kulo jenengan, kita cetak generasi kita adalah orang-orang yang ahli ilmu, baik ilmu di dunia sampai bahkan ilmu di akhirat. Allahumma amin ya robbal. Bapak, ini nanti sampai jam 3 pas setengah 4, setengah 5, jenengan sanggup? Kalau sanggup saja, setelah itu saya tidur. Jenengan Pak, waduh ini apa Mbak Haji? Usaha saya yang punya kambing saya belum tak masukkan kandang misalkan, ngapunten. Oh ini saya punya ternak belum tak kasih makan. Oh ini karyawan saya belum tak kasih. Wes akhirnya pulang pengajian malah grundel ngeresul gara-gara ngajine kelewat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali Bu, mula kita semua disuruh hormat maulid ini adalah ini, meneladani perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terpenting. Kanjeng Nabi hidup sakit Pak. Bu, halo. Kanjeng Nabi hidup mulai kecil sampai tua sakit. Kecil sebelum lahir bapaknya sudah
meninggal, yatim. Begitu sebentar ibunya meninggal, setelah lahir ibunya meninggal, di usia kecil Kanjeng Nabi yatim piatu. Nelongso ndak Bu? Prihatin ndak Bu? Prihatin mboten Pak? Prihatin. Jenengan bayangkan ketika ada anak yatim yang ndak punya bapak, jenengan dalam hati ronto-ronto. Apa ronto-ronto Pak? Apa Bu ronto-ronto itu? Miris. Miris apa Bu? Iba. Ya Allah, dikala dia datang ada orang, ada anak bersama orang tuanya jalan sambil megang anaknya jalan. Anak itu sendiri berjalan kemudian dipegang satu orang. Dalam hati merasa, ya Allah kasihan anak itu tidak ada yang gandeng. Dalam hati menangis Bapak Ibu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena begitu lahir Kanjeng Nabi sudah dikabarkan ada informasi yang paling gembira, ada informasi yang paling menyenangkan. Siapa Bu? Abu pamane Kanjeng Nabi siapa Bu? Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab ini pamannya Kanjeng Nabi. Pamannya Kanjeng Nabi Abu Lahab itu punya namanya budak Pak. Yang pertama adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Terus yang kedua Halimatus Sa'diyah. Budak Abu Lahab ini Bapak Ibu, ketika mendengar ponaannya lahir, lari-lari memberi kabar kepada Abu Lahab. Cara bahasa sini gini, Paman Abu Lahab atau tuan-tuan, ponaan jenengan yang namanya Muhammad hari ini lahir laki-laki. Dari jauhan mendengar kalau Muhammad kecil lahir, budak Abu Lahab lari memberi kabar Abu Lahab. Cara bahasa ini jerit-jerit Pak, dari jalan tuh jerit-jerit. Tuan-tuan, saya ada kabar baik, ada kabar gembira. Apa? Ponaan jenengan lahir laki-laki namanya Muhammad. Bapak Ibu, apa reaksinya Abu Lahab ketika diberi kabar itu? Kok umpama orang sangatas ini itu mengucapkan Alhamdulillah. Tapi karena Abu Lahab dulu tidak mengenal, jadi tidak mengucapkan Alhamdulillah. Ngucapnya ya mbah. Karena tidak mengenal bahasa Arab, jadi ya senang dalam hatinya. Sehingga Bapak Ibu saking senangnya Abu Lahab karena ponaannya lahir laki-laki ganteng dikasih nama Muhammad, sekaligus Suwaibah al-Aslamiyah ini dimerdekakan Pak. Merdeka tidak menjadi budak. Dikatakan oleh Abu Lahab, Suwaibah, hari ini, detik ini, jam ini pula saya merdekakan engkau karena kau memberi kabar saya bahwa ponaan saya lahir laki-laki namanya Muhammad. Satu Pak, karena lahirnya Rasulullah, Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterusnya mboten Pak? Diteruskan Bu. Boleh gak diterus no cutel ceritane Bu? Setelah diberi kabar dimerdekakan oleh Abu Lahab, yang kedua dikasih tugas. Apa tugasnya? Menyusui Kanjeng Nabi yang masih kecil. Ada satu kejadian yang aneh Pak, Yun Sewu. Ini bukan porno. Ini bukan porno. Ketika Kanjeng Nabi dilahir dimimii, kalau bahasanya dimimii Pak ya, disusui oleh Suwaibah, itu mohon maaf Suwaibah ini kategori dalam keadaan single Pak, perawan. Menurut angen-angen jenengan perawan kok mimii, kira-kira ada asinya mboten kira-kira? Bu, ada enggak kira-kira?
Ndak mungkin, akal manusia ndak mungkin wong perawan loh. Katakan umur 17 tahun kok moro mimi kok tumbuh asinya tuh bancar sekali yang luar biasa. Ini padahal beliau adalah perawan. Mimi Kanjeng Nabi yang pada waktu masih bayi. Subhanallah. Sehingga karena mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimimii kali Suwaibah, itu Suwaibah diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asine bancar, asine lancar. Tapi aneh Pak, asi yang dimimi oleh Kanjeng Nabi itu pada waktu siang itu ndak mau Pak, karena pada waktu itu musim puasa. Nah kapan Kanjeng Nabi itu miminya waktu sore Pak, menjelang berbuka puasa, itu asinya bau bancar. Bancar nggak Pak? Ya bancar ya Pak. Sama ya berarti. Lancar gitu ya. Deras kalau bahasa Indonesia. Nyuwun sewu. Asinya tuh deras sekali. Itu kalau waktu sore menjelang buka, kalih waktu esok menjelang waktu sahur. Subhan. Ini baru kecil niku kemuliaannya sudah kayak itu Pak. Alangkah hebatnya ketika beliau sudah besar. Masya Allah. Seneng boten Pak? Seneng boten Bu? Punya kekasih kayak Rasulullah seneng napa mboten? Cinta napa mboten? Cintane kaya napa sekonyong koder? Aja kok tir padha irenge, sir padha geleme. Iku peribahasane wong Jawa. Kadung seneng wis ndak pandang. Ndak, kalau kula jenengan cinta dengan Rasul, karena kecintaan kita dengan Rasul diberi teladan uswatun hasanah. Semoga kita semua kelak di kemudian hari dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Robbal. Yang terakhir, ini hampir 1 jam Pak. Cukup Pak kira-kira Pak? Kurang? Cukup Pak ya sini? Cukup Pak ya, sedengan ya Pak ya. Ini kurang Pak Benjing ditambah sesene beda. Niki ceritane Kanjeng Nabi. Sok nek karaktere Kanjeng Nabi nek wis gede kayak apa? Niku besok. Mula teng mriki wau yang kita ambil adalah meneladani napa Bu? Meneladani perjuangannya Rasulullah. Kita doakan Bapak Ibu yang di depan ini adalah contoh-contoh teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih orang-orang niki loh Bapak Ibu yang besok akan mengantarkan jenengan di rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Robbal. Terakhir nggih, jenengan masuk swarga niku benjing mergo amale napa mergo rahmate Allah? Pak, jenengan besok lah dilebur swarga to nggih? Mergo amale jenengan apa rahmate Allah? Mergo rahmate Gusti. Mergo nek ngandalo amale jenengan keri wong masjid rong rampung. Nggih Pak nggih. Lho TPK nggih dereng lanten Pak nggih. So nek kira-kira jenengan wis masjide bagus, TPK dadi sing ulang sregep, bayarane sing ulang ora sah njaluk, kuwi tandane jenengan sok mlebu swarga di samping oleh rahmate Allah ya mergo amale jenengan. Allahumma. Lah nek ana TPK-ne dinggeni lare ngaji, gurune semangat, otomatis sing nyumbang siapa? Majelis taklim. Sing nyumbang siapa? Orang-orang yang berada di Masjid Raudhatul Jannah. Jenengan kira-kira kecipratan amal baiknya apa tidak Bu? Jenengan kira-kira kebagian amal kebaikannya ndak? Lah niki lho Bu, mengumpulkan amal kebaikan ini adalah untuk menjadi bekal karcis kula panjenengan ten swargane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal. Pun kirang langkung ngoten Pak ingkang kula aturake. Haji cukup nggih. Insyaallah sanes wekdal kita ketemu malih di suasana yang berbeda. Allahumma. Saya doakan Pak, nanti saya pulang ke Jawa, Bojonegoro, Jawa Timur, nanti diberikan sehat. Satu saat jenengan kok ke Jawa, ke Jawa Timur, ke Bojonegoro, singgah di Pondok Pesantren Darussalam. Jenengan buka YouTube Darussalam Dongmas.
Lah jenengan akan melihat di situ backgroundnya Darussalam banyak. Nanti kalau saya cerita kok diarani ya pondoke dhewe dibaik-baikan, ndak. Jenengan buka Darussalam Dongmas, karena ndak ada lagi Darussalam Dongmas, ya adanya cuma di Bojonegoro. Apa betul ada Dongmas? Insya Allah ada emasnya di sana. Di belakang pondok itu ada sungai besar. Itu kalau waktu banjir, Pak Haji, itu banyak orang mencari emas. Cuma tidak banyak seperti di sini. Emasnya cuma cilik-cilik kecil. Diinteri pakai dolang. Kalau kayak apa itu orang anak kecil yang apa itu istilahnya melalang buana itu cari dolang diinteri kemudian dicari, lah itu ketemu emas. Dan saya itu tetapan di sana itu menemukan 3 kunci emas asli, Pak. Tak jual tuh tidak ada yang mau. Tak tawarkan punya tidak ada yang mau. Katanya takut. Tidak berani, Pak, saya takut membeli ini. Ini karena asli. Jadi bentuknya kunci persis kunci zaman dulu, Pak, kunci gembok. Ya, itu kayak itu jumlahnya 3. Konon dalam sejarah itu jumlahnya 9. Kalau 9 itu ketemu di pondok pesantren Darussalam, gemah ripah loh jinawi toto tenten kerto raharjo tuturi handayani gemah ripah sekabehane, Pak. Insya lumepir tenggene derek-derek sangi-sangatan iki. Allahumma pun mekaten ingkang kula aturake nyuwun ngapunten, Pak, ketika kula salah jenengan maafkan Bapak nggih. Jenengan ampuni salam saya, Bu nggih. Doakan saya ya, rezekinya lancar, pondoknya istiqomah, jadi orang-orang baik semua, meneruskan perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Demikian kurang lebih. Bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.